Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali berjumpa udara di gelombang 1044 time iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Ngaji from Home, di mana kita akan sama-sama menghadiri kajian yang disampaikan oleh para guru, para asatid dalam berbagai hal. Dan untuk hari ini kita akan mendengarkan kajian dari guru kita Al-Ustadz Abdullah Haidar LC yang akan membahas tentang miras, apa itu khamar dan bahayanya. Bagi Anda sahabat iDream Radio yang sudah menunggu dari tadi, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kesabaran Anda jadi amal saleh, dan untuk memaksimalkan pahala Anda di dalam program kajian ini, terima kasih bagi Anda yang sudah menekan tombol like dan juga subscribe. Dan lebih maksimal lagi jika kemudian di-share ya kepada kerabat, sahabat, family handai tolan, sehingga semakin banyak orang yang akan mendapatkan kebaikan dari program Ngaji from Home. Dan tidak lupa bagi Anda sahabat iDream yang ingin bertanya kepada guru kita terkait tema pada hari ini, yaitu miras dan penjelasan serta bahayanya, silakan sampaikan pertanyaan melalui kolom komentar bagi Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube. Insya Allah kita akan sampaikan kepada guru kita sebatas waktu yang beliau berikan nanti. Atau bagi Anda yang mendengarkan kita melalui gelombang 1044 AM, bisa juga bertanya kepada guru kita dengan menyampaikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 0822 988 1044. Baik, tidak berlama-lama, kita akan langsung mendengarkan ulasan kajian dengan tema miras, apa itu khamar dan bahayanya, oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah Haidar LC. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Para sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam lindungan, kasih sayang, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu tentang miras, minuman keras, atau yang dalam bahasa fikih dan bahasa yang dikenal di tengah kaum muslimin, khamr. Maka kita akan mencoba membahas tentang apa itu khamr dan bagaimana bahayanya, dan bagaimana juga tentu seharusnya sikap kita, atau hal apa, langkah apa yang tepat untuk diambil. Meskipun tentu saja permasalahan ini sudah cukup sering dibicarakan, disampaikan, dan pada umumnya orang mengetahui tentang masalah ini secara global. Tidak mengapa kita coba uraikan kembali untuk memperjelas, mempertegas, dan juga sebagai peringatan bagi kita, untuk tidak terjebak, atau tidak terseret dalam perbuatan yang mendekati atau apalagi melakukan minum minuman keras ini. Baik, sekali lagi seperti kita katakan, miras dalam bahasa fikih disebut khamar, minuman keras itu, atau minuman yang memabukkan. Khamar itu atau al-khamru, dari segi bahasa itu artinya adalah at-taghtiyah was-sitr, menutup, rito. Di antara akar katanya adalah al-khimar. Al-khimar itu dalam bahasa Arab artinya kerudung, yang biasa dipakai oleh kalangan muslimah, kerudung atau jilbab. Kenapa dikatakan khimar? Karena kerudung menutup kepala wanita. Sedangkan dari segi istilah, khamar itu dengan sederhana diartikan segala sesuatu yang memabukkan, atau lebih definitif lagi, minuman yang memabukkan, baik sedikit ataupun banyak, baik terbuat dari perasan anggur, kurma, gandum, dan yang lainnya. Jadi intinya adalah dia minuman yang memang sengaja dibuat, diolah,
sehingga dia berproses menjadi minuman yang memabukkan. Digunakan dan ditujukan untuk menjadi minuman yang memabukkan. Ya, memang umumnya atau asalnya yang menjadi sumber dari pembuatan miras ini pada masa lalu adalah perasan anggur ya, bukan sekedar jus anggur ya. Kalau jus anggur mungkin belum jadi miras, tapi diolah. Ya, kalau bahasa sekarang difermentasi. Ya, kalau dalam bahasa fikih namanya nabid. Ya, tapi bukan sekedar perasan begitu saja atau jus yang kita kenal sekarang. Tapi diolah, difermentasi, ya disimpan, ya ditambahkan dengan beberapa unsur misalnya, ya, atau dilakukan sebuah proses yang memang direncanakan dengan proses tersebut dia menjadi berubah ya, dari sekedar minuman biasa, dari sekedar perasan anggur biasa atau jus anggur biasa menjadi sebuah minuman yang memabukkan, begitu ya. Khamr ya, dikatakan khamr ya, karena dia menutup akal ya. Tadi sudah kita pahami bahwa dari segi bahasa khamr itu artinya menutup ya, maka dikatakan khamr ini menutup akal ya, sehingga orang yang mengkonsumsinya, meminumnya mabuk, hilang akalnya sedikit atau banyak ya. Kadang dia ngoceh, kadang dia berperilaku dengan perilaku yang di luar kendalinya, tidak disadarinya ya, sampai dalam taraf dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela ya, sampai dalam taraf dia melakukan tindak dan perbuatan kriminal yang sangat membahayakan baik dirinya ataupun orang lain ya. Ini sesuatu perkara yang sangat nyata, sangat tampak ya, beritanya sering kita saksikan, sering kita lihat. Boleh jadi kita pernah melihat langsung perilaku orang yang mabuk ya, dengan segala sikap dan perilaku yang sangat tidak terhormat ya, yang sangat tercela dan merendahkan dirinya. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah yang paling ya, menjadi alasan utama atau illat utama dari khamr ini adalah memabukkan. Ya, adalah memabukkan. Ya, maka apa saja yang dapat memabukkan, dan itu sekali lagi ya, diproses, dibuat, ya, direkayasa ya, untuk menjadi ya, alat yang dapat dikonsumsi dan dapat memabukkan, ya itu namanya khamr, walau tidak disebut khamr ya. Ya, sebab kalau nama bisa jadi bermacam-macam ya, bisa jadi berbeda-beda, baik istilah formal atau tidak formal. Ya, di negeri kita saja mungkin disebut sebagai minuman keras, begitu ya. Ya, di negeri Arab tentu tidak dikenal minuman keras, ya. Dikenal khamr atau yang lainnya. Maka apapun ya, bentuknya, apapun namanya, kalau memang dia dibuat, ya, dibentuk, diproses untuk dikonsumsi dan ditujukan agar dapat memabukkan, ya dia khamr. Ya, apapun namanya, sedikit ataupun banyak, ya, sedikit ataupun banyak, bahkan walaupun ya, saat tertentu dan pada orang tertentu tidak memabukkan. Jadi minuman ini sudah dalam kategori memabukkan. Ya, umumnya misalnya pada orang-orang biasa atau normal ya, dalam kondisi normal dia kalau mengkonsumsinya mabuk. Tapi mungkin saja ada orang tertentu ketika minumnya tidak mabuk, dalam jumlah kecil, misal katakan dalam jumlah 1 cangkir 1 gelas. Ya, mungkin bagi sebagian orang, ya mungkin apakah dia baru, apakah dia belum biasa mabuk. Bagi orang lain yang mungkin sudah terbiasa, dia butuh 2-3 gelas untuk mabuk. Segelasnya aja tetap saja khamr, walau dia tidak mabuk. Begitu ya. Di tempat tertentu yang tidak dikenal khamr, atau di tempat tertentu yang khamr sudah sebegitu rupa bebas, tetap saja dia disebut khamr. Begitu ya. Bahkan termasuk ya, ada masa sekarang ini alat-alat atau benda-benda yang memang sudah dikenal ya untuk mabuk ya, lebih dari khamr ya. Kalau sekarang yang paling tampak adalah narkotika ya, narkoba ya. Itu memang ya, secara istilah tidak disebut khamr, tapi efeknya jauh lebih dari khamr, memabukkan, bahkan kemudian membuat seseorang
edik begitu ya, jadi kejangkitan, jadi pencandu dan semacamnya, dan lebih berat lagi. Ya, walaupun mungkin nggak dibilang khamr, ya, tapi dia lebih dari itu hukumnya, ya, lebih dari khamr. Ya, kalau khamr jelas diharamkan, maka ya narkoba lebih dari itu. Intinya standarnya adalah memabukkan. Mungkin nanti yang sering jadi permasalahan adalah alkohol. Ya. Alkohol, dia memang sebenarnya tidak identik dengan khamr. Ya, sekarang kita banyak menggunakan alkohol, misalnya hand sanitizer dan lain sebagainya, begitu ya. Itu tidak dibilang khamr. Ya. Tapi ya, dia menjadi unsur utama untuk memberi efek memabukkan dalam pembuatan khamr. Ya. Dia menjadi unsur yang sangat utama ya untuk pembuatan khamr, sehingga minuman tersebut menjadi memabukkan. Makanya kemudian sering dikatakan sebagai minuman beralkohol. Ya, minuman beralkohol. Jadi kalau sudah diproses sedemikian rupa, yang salah satunya ada unsur alkohol yang kemudian dapat membuat seseorang mabuk, begitu ya, maka dia dengan sendirinya menjadi khamr. Adapun alkohol itu sendiri ya secara tersendiri ya tidak disebut khamr ya secara khusus ya, karena memang seperti buah-buahan ya itu mengandung alkohol juga. Ya, yang paling terkenal katakan durian lah ya, itu banyak mengandung alkohol, tapi dia bukan sesuatu yang diproses dan dibuat sehingga kalau orang mengkonsumsinya menjadi mabuk, begitu ya. Tidak, makanya secara umum para ulama tidak mengharamkan durian dengan pemahaman bahwa itu khamr, karena memang dia terbentuk dengan sendirinya dan tidak membuat seseorang mabuk dalam ukuran yang wajar. Ya, dalam ukuran yang wajar. Ya. Jadi kesimpulannya adalah minuman beralkohol, iya dia disebut sebagai khamr ya kalau seandainya memang jenis minuman ini dalam ukuran yang standar dapat memabukkan. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan kullu muskirin khamrun. Jadi ini kaidah dasarnya. Ya, perkara khamr ini kaidah dasarnya bukan masalah namanya. Ya, bukan masalah dari apa dia terbuat ya atau unsur dasarnya apa ya, tapi intinya adalah dia memabukkan atau tidak. Kalau dia memabukkan berarti sebagaimana Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang muskir memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun. Ya, dan kalau dia memang memabukkan maka dia haram. Nah, jadi standarnya itu saja. Ya, nggak perlu kita kemudian berdebat ini bukan khamr, ini namanya bukan khamr, ini bukan minuman keras dan seterusnya. Mau dibilang minuman apapun, ya, kalau kemudian ternyata terbukti dia memabukkan, maka dia khamr, begitu ya. Bahkan tadi boleh jadi mungkin ada orang mengatakan ini non alkohol. Ya, non alkohol minumannya, tapi dengan proses yang lain, dengan cara yang lain dibuat, tidak menggunakan alkohol, tapi memabukkan, ya maka dia khamr, ya, dia khamr. Dan kemudian ada lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya. Beliau mengatakan ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Ya, yang sesuatu yang apabila dalam jumlah banyak diminum dapat memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya, ini yang kemudian membantah pandangan, memang ada ya, pandangan yang sebenarnya bukan pandangan yang umum di kalangan para ulama. Ya, para ulama semuanya mengatakan kalau memang sudah menjadi khamr, setetes pun, sedikit pun tidak bisa dikonsumsi walau tidak menyebabkan mabuk. Begitu ya. Tidak bisa dikatakan karena nggak mabuk boleh. Tidak ya. Para ulama mayoritas menyatakan kalau memang ukuran umumnya dia memabukkan, sedikitnya pun dia haram. Jadi kalau sesuatu sudah masuk dalam kategori khamr, maka setetes pun, sesendok pun, ya sedikit pun, dia hukumnya sama dengan khamr. Walau ketika dikonsumsi orang tersebut tidak mabuk, atau misalnya dia dicampurkan ke zat yang lain, ke minuman biasa, ke makanan biasa,
yang halal dicampurkan dan dia sudah masuk dalam kategori khamr, dia khamr. Dia tidak boleh dan dia diharamkan. Begitu ya, dia diharamkan. Ya, ini mempertegas dan memperkuat ya bagaimana perkara khamr ini dalam Islam ketentuan dan kesimpulan hukumnya sangat kuat ya. Ya, karena memang sebagaimana kita ketahui ya, masalah pelarangan khamr ini nyata jelas dalam Al-Qur'an ya, dengan bahasa yang muhkamat ya, termasuk muhkamat ya, bahasa yang tidak perlu mendapatkan interpretasi yang beragam ya, kecuali pelarangan yang sangat jelas, apalagi kalau seandainya melihat ya sebab turunnya ya proses pelarangan khamr yang bertahap ya, dari mulai yang terbatas sampai akhirnya dilarang secara total ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sungguhnya khamar, judi ya, undi-undian ya, yang dimaksud undian di sini adalah undian yang mengandung kesyirikan ya, dikaitkan dengan berhala, keyakinan kepada selain Allah, itu rijsun, itu adalah kotoran, itu adalah najis ya, min amalis syaitan, termasuk dari perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun ya, agar kalian beruntung ya. Jadi kata-kata fajtanibuhu, jauhilah, inilah yang kemudian menjadi pegangan para ulama, dalil para ulama bahwa khamr ini harus ditinggalkan ya, dia dilarang, dia diharamkan, bukan sekedar makruh, bukan sekedar dianjurkan untuk ditinggalkan, tapi harus ditinggalkan ya. Makanya jika melihat latar belakang ayat ini ya, ketika ayat ini turun ya, diriwayatkan bagaimana kemudian jalan-jalan di kota Madinah menjadi becek karena tumpahan khamr yang ditumpahkan oleh penduduk Madinah ya, setelah ayat ini turun ya. Mereka sebagai ekspresi atas ketaatan dan ketundukannya atas perintah Allah ya, maka mereka tumpahkan itu khamr, mereka tinggalkan sama sekali, tidak disimpan, tidak ditunda, tidak tanggung 1-2 gelas misalnya, tidak ya, sebagai bentuk dari sikap keimanan para sahabat. Karena memang pelarangan khamr ini tidak langsung, sedangkan diketahui bahwa memang budaya minum khamr itu sudah sangat kuat di tengah masyarakat ya, sehingga ketika Islam datang tidak lantas khamr ini dilarang ya. Ketika Islam datang tidak lantas khamr ini dilarang, ketika di Madinah pun tidak lantas khamr ini dilarang ya, bertahap ya. Ini dalam riwayat Ahmad, Abu Daud ya, terkenal memang bahwa pelarangan khamr ini salah satu figur yang berkaitan erat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Terkenal ungkapan Umar bin Khattab ingin minta kejelasan tentang status dan kedudukan khamr ini ya, karena memang menjadi minuman yang sangat dikenal di tengah masyarakat Arab ya, bahkan juga saat itu di kalangan para sahabat ya, di kalangan para sahabat saat khamr belum diharamkan secara mutlak ya. Umar bin Khattab terkenal ya sebagai orang yang dikatakan mulham ya, atau muwaffaq, orang yang pemikirannya dan pandangannya justru sering dibenarkan oleh Al-Qur'an ya. Maka kemudian Umar mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifa'in. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamr penjelasan yang memuaskan, penjelasan yang utuh begitu ya. Dia ingin kejelasan kedudukan khamr dengan dengan sebenarnya ya. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi' wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima ya. Mereka bertanya tentang khamar, tentang judi, maka Allah perintahkan, katakan bahwa pada keduanya terdapat
dosa besar dan manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini oleh para ulama dipahami sebagai pelarangan khamr yang terbatas, maksudnya tidak mutlak. Ya, artinya cuma memberitahu bahwa berbanding dengan manfaatnya dosanya lebih besar. Ya. Bukan sebuah larangan yang mutlak. Maka Umar bin Khattab dipanggil, dibacakan ayat tersebut. Bagaimana komentarnya? Dia tetap mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifain. Ya Allah, jelaskan lagi masalah khamr dengan penjelasan yang lebih utuh. Maka turun surat, ya, dalam surat An-Nisa, ayat dalam surat An-Nisa ayat 43, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan dekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Ya, ini pun juga ada sebab turunnya. Ada sebagian sahabat yang sholat dalam keadaan mabuk lalu membaca Al-Quran, ya, surat Al-Kafirun tidak selesai, muter-muter, ya. Kenapa? Karena mabuk. Maka turun ayat ini yang menunjukkan dilarang minum khamr, ya, tapi terbatas kalau mau sholat. Kalau mau sholat jangan minum khamr, nanti mabuk, sholatnya ngaco, begitu ya. Itu masih terbatas juga. Makanya Umar bin Khattab ketika turun ayat tersebut lalu ditanya bagaimana komentarnya, masih dia jawab, Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifain. Ya Allah, jelaskan pada kami khamr, dalam masalah khamr penjelasan yang lengkap, yang memuaskan. Maka akhirnya kemudian turun, ya, masih turun dalam akhirnya, ya, turun dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 90 yang 90 terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian diakhiri dengan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Sebelumnya ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Kemudian innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir, yang menjelaskan tentang diharamkannya secara total khamr, begitu ya. Maka kemudian ketika ditanya kepada Umar bin Khattab, ya, dan dikaitkan dengan akhir ayat, ya, fahal antum muntahun, apakah kalian mau menyelesaikan atau mau berhenti dari minum khamar? Maka Umar bin Khattab dipanggil, kemudian dia mengatakan intahaina, ya sudah, kalau begitu kita total, ya, meninggalkan khamar, ya, meninggalkan khamar. Ya, ini memang menunjukkan bahwa pelarangan khamar ada fase-fase tertentu atau ada proses tertentu. Ini terkait memang karena masyarakat Arab yang begitu rupa menggandrungi minum khamar, sehingga pengharamannya berproses, ya, untuk memberikan, ya, penerimaan yang lebih memuaskan. Baik, intinya adalah para ulama sepakat ijma terkait dengan diharamkannya, dilarangnya khamr. Ya, itu tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Perkara lain juga yang cukup hendaknya, ya, membuat kita kemudian menjauhi khamr, ya, yaitu pandangan dari ulama 4 madhab, ya, dalam al-madzhabul arba'ah terkait dengan air khamr. Mereka mengatakan bahwa khamr itu najis, ya, dari surat Al-Maidah 90 tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ya, maka para ulama menyatakan bahwa air khamr itu najis. Ya, jika kalau kita udah dikatakan najis berarti apa? Bukan sekedar air yang kotor, tapi air yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, ibarat seseorang mengkonsumsi misalnya air seninya sendiri, air kotorannya sendiri. Tentu tidak ada orang berakal yang mau mengkonsumsi benda najis. Ya, jadi ini najis, bukan sekedar haram, tapi airnya menjadi air yang najis, yang kalau seandainya kita sholat lalu terkena cipratan atau air khamr, tidak boleh sholat kita karena masih ada benda najis. Ya, mungkin kalau seseorang menghayati dan memahami permasalahan ini, ya, dia dengan khamr sudah tidak mungkin berdekat-dekatan, ya, sebagaimana dia tidak mau berdekatan atau terkena sesuatu yang najis, begitu ya. Baik, khamr diharamkan,
Dan kita yakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam ya pasti membahayakan, pasti merugikan, pasti merupakan keburukan. Begitu ya, pasti merupakan keburukan. Dan harus kita pahami bahwa bahaya khamr itu adalah bahaya dunia akhirat. Keburukannya dunia dan akhirat. Dia bukan cuma sekedar akhirat saja, karena dia haram, dia berdosa, akan diancam neraka. Itu jelas. Tapi masalah dunia juga sangat jelas. Ya. Bahaya di dunia. Ya. Bahaya dalam urusan dunia. Ya. Dari segala aspek, ya, dari aspek kesehatan, moral, perilaku, budaya, masyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya orang-orang yang keras menentang khamr itu ya, bukan sekedar karena dia beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis, lalu dia menentang keras, itu sudah jelas. Justru juga termasuk orang yang menentang adalah orang-orang yang mungkin saja tidak percaya kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, tapi mereka menyadari betul ya, bahaya khamr. Ya, makanya yang menentang bukan cuma orang Islam. Ya. Orang-orang non-Muslim sekalipun dengan pandangannya, dengan penilaiannya, ya, apabila dia objektif, pasti mereka akan menentang adanya khamr ya, karena memang jelas keburukannya ya. Jadi tidak tepat kalau misalnya permasalahan ini dibawa ke dalam masalah ini karena orang Islam. Tidak ya. Sebenarnya siapapun dapat menilai kalau dia mau objektif bahwa khamr itu sangatlah berbahaya ya. Justru yang aneh kalau misalnya ada orang Islam ya, dengan berbagai dalih dan alasan ya, justru ingin atau paling tidak setuju atau paling tidak memberikan support bagi upaya ya, peredaran khamr atau bahasa sekarang legalisasi khamr dengan berbagai macam dalih dan alasan ya. Sementara banyak orang-orang yang non muslim ya, yang menyadari bahaya khamr, mereka berupaya menyerukan ya, agar pintu peredaran khamr ini ditutup di tengah masyarakat. Karena mereka tahu betul bahayanya. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang tadi kita baca juga sudah Allah isyaratkan dengan jelas, innama yuridus syaitan. Ya. Yang diinginkan oleh setan tak lain adalah an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk menanamkan atau untuk menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir. Ya. Dalam masalah khamr dan maisir dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan kemudian menghalangi kalian ya, untuk berzikir kepada Allah dan menghalangi dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau selesai meninggalkan perbuatan minum khamr ini ya, jadi Allah juga sudah isyaratkan dengan jelas ya, bagaimana khamr ini akan menyebabkan permusuhan, pertikaian ya, berbagai macam berita sudah cukup bagi kita. Baik sejak dulu atau belakangan ini, atau mungkin hari ini bisa kita lihat akibat dari orang minum khamr. Ada yang terhadap keluarganya dibunuh, dicekik dan lain sebagainya, ditembak mati langsung begitu saja. Bermacam kisah dan cerita tentang akibat orang yang minum khamr. Makanya di beberapa daerah ya, mungkin yang terkenal sekali di Papua misalnya, itu penolakan mereka terhadap legalisasi khamr itu sangat kuat, karena mereka lihat betul akibat dari beredarnya khamr di tengah masyarakat. Ketika para remaja, orang-orang di tengah masyarakat, orang tua minum khamr, apa yang terjadi? Tingkat kriminalitas, tingkat kejahatan, tingkat kekerasan bermacam-macam. Belum lagi kualitas kualitas mereka sumber daya mereka sebagai manusia itu akan sangat terganggu. Dan banyak juga dinyatakan ya, ditulis bahwa dahulu para imperialis, para kolonialis ya, salah satu upaya mereka untuk melemahkan ya perlawanan di tengah para penduduk sebuah negeri adalah dengan menyebarkan khamr, sehingga mereka terjerumus dalam praktek mabuk-mabukan, sehingga mereka dapat ditundukkan, dapat dengan mudah dikalahkan dan lain sebagainya. Ya, ini satu hal yang sangat faktual ya, sangat nyata. Ya, bukan sesuatu yang
dikarang-karang dan dibuat-buat. Siapapun sekali lagi kalau objektif pasti akan merasakan dan dapat menilai ya bahaya dari khamar tersebut. Ya, belum lagi kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang ancaman bagi orang yang minum khamar. Ternyata bukan yang minum saja. Siapapun mereka yang punya peran dan jasa serta andil bagi perbuatan ini, bagi peredaran khamar, bagi peredaran miras walau tidak minum. Ya, mereka memiliki resiko yang sama. Mereka memiliki hukuman yang sama, mendapatkan laknatnya. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, dikatakan ada 10 orang yang dapat mendapatkan laknat akibat minum khamar. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri. Rasulullah melaknat dalam masalah khamar 10 orang. Asiraha wa mu'tasiraha. Yang memerasnya dan yang minta memerasnya. Mungkin yang memesannya. Wa syaribaha wa hamilaha. Yang meminumnya, wa hamilah yang membawakannya. Wal mahmulata ilai yang dibawakan, wa saqiyaha dan yang menuangkannya, wa bai'aha dan yang menjualnya, wa akila thamaniha dan yang memakan hasil jualannya, wal mustariyalaha wal mustaratu lahu yang membeli secara langsung atau yang membelikan untuk orang lain. Begitu ya. Jadi siapapun yang berperan ya, dalam hal ini akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul. Jadi jangan kemudian kita, saya nggak minum, saya cuma nemenin doang, mau bawain aja, kena juga. Oh, saya nggak minum, saya cuma jual aja, kena juga. Ya. Kalau termasuk apapun orang ngasih peluang, ngasih tempat bagi orang yang minum khamar, ya, maka hal tersebut ya, dapat dikategorikan sebagai mereka yang andil atas perbuatan ini, dan dia dapat mendapatkan laknat Allah dan Rasul. Ya, maka hendaknya kita camkan diri kita, bukan hanya sekedar minum khamar. Ya, kita punya andil bagi adanya praktek minum khamar. Ya, kalau sekarang termasuk diantaranya memberikan ruang, memberikan izin, memberikan tempat. Ya, itu sesuatu yang harus dihindari bagi setiap muslim, sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, sesuai dengan kadar kemungkinan dan kemampuan yang dia miliki. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya," siapa yang minum khamar di dunia, "tsumma lam yatub minha," lalu dia tidak bertobat, "hurimaha fil akhirah," diharamkan nanti di akhirat. Ya, nanti di antara nikmat yang didapatkan oleh penghuni surga adalah diberikan khamar. Jadi khamar bagi penghuni surga nanti dibolehkan. Ya, tapi tentu jangan dibayangkan seperti khamar di dunia ini dengan segala merek yang kita kenal. Ya, dia sudah memiliki keistimewaan dan kenikmatan yang kata Rasulullah tidak dapat dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang oleh pikiran seseorang. Ya. Maka di akhirat dia tidak merasakan khamar bagi penghuni surga. Dalam hadis riwayat Nasai, Rasulullah mengatakan, "Man syaribal khamra," siapa yang minum khamar, "lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, ini peringatan-peringatan yang sangat besar ya bagi orang yang minum khamar. Ya, kalau sekali saja dia minum 40 hari salatnya tidak terima, bagaimana kalau berkali-kali, berulang kali dan dia kecanduan? Ya, bagi seorang muslim lagi-lagi khamar harus dijauhi. Kemudian dari segi hukum ya, langsung ya hukum dunia dalam hukum Islam, maka para ulama sepakat ya, bahwa orang yang minum khamar terbukti ya, dengan segala bukti yang jelas, dia harus dihukum cambuk. Dia dicambuk. Ya. Dari Anas radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalada fil khamri bil jaridi wan ni'am. Ya, Rasulullah mencambuk karena sebab khamar ini, atau ada orang minum khamar dicambuk bil jarid dengan pelepah kurma, wan ni'al dan sendal. Ya, cuma saja memang para ulama berbeda pendapat berapa kali cambukannya. Ya, jumhur ulama mengatakan 40 kali cambukan. Ya, ada yang berpendapat ya, di zaman Umar bin Khattab cambukannya dinaikin jadi 80 kali agar menjadi peringatan keras ya, dan ini kemudian nanti diserahkan kepada pengadilan sejauh mana tingkat pelanggarannya, tingkat
kriminalitasnya, ya, maka ditentukan, ya, ditentukan berapa kali dia dicambuk. Yang jelas para ulama sepakat bahwa peminum khamar itu dicambuk dalam hukum Islam. Ya. Karenanya, ya, banyak para ulama kaum muslimin memandang bahwa mengingat bahaya khamar yang begitu nyata dan diakui semua pihak dengan berbagai perbedaan keyakinan, perbedaan pandangan sosial atau latar belakang sosial, maka khamar memang mestinya dilarang, ya, dengan undang-undang yang kokoh, yang kuat, dengan peraturan yang jelas, ya, dan dengan konsekuensi hukum yang jelas, ya. Bukan untuk mengekang masyarakat, tapi justru untuk melindungi masyarakat, ya. Terkadang aturan yang keras ini mendapatkan tantangan, dianggap sebagai membatasi kebebasan masyarakat. Pandangan seperti ini biasanya hanya melihat satu aspek, yaitu para peminumnya, para pencandunya. Mereka dibela, ya, seakan-akan dikekang keinginannya, padahal, ya, peraturan dibuat itu justru untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Ya, tidak sedikit akibat dari perlakuan orang-orang yang minum khamar ini, masyarakat yang tidak minum khamar, tidak tahu apa-apa, kadang itu orang terdekatnya, keluarganya, harus menanggung resiko. Ya, harus menanggung resiko. Maka tidak cukup sebenarnya masalah khamar ini hanya sekedar menjadi bahan, ya, ceramah atau apa begitu, ya, peringatan. Itu jelas, ya, selalu akan disampaikan oleh para ulama, oleh bahkan para cendekiawan, ya, orang-orang yang memahami masalah ini untuk meninggalkan khamar, ya, tapi memang dia tidak cukup, dia harus dibuat dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang jelas, ya, agar khamar tidak beredar di tengah masyarakat, ya, tidak dikonsumsi di tengah masyarakat, ya, dengan berbagai macam cara, ya. Ini yang satu hal yang memang sangat efektif dan sangat menentukan, ya. Jadi banyak para ustadz, banyak para kiai telah menyampaikan, bahkan para ilmuwan telah menyampaikan bahaya khamar. Namun kalau khamar tidak dilarang di tengah masyarakat, ya, itu akan kalah dengan efektivitasnya, akan kalah dengan sebuah peraturan yang tegas yang ditandatangani oleh seorang pemimpin, baik di sebuah daerah atau di sebuah negeri, yang tegas-tegas melarang khamar. Ya, akan sangat jelas efektivitasnya. Baik, kadang, ya, ada di tengah masyarakat yang berusaha untuk mencoba, ya, mencari dalil, ya. Kalau lebih tepat kita bilang dalil, ya, alasan yang dibuat-buat, ya, untuk membela khamar, ya, untuk menolak adanya sikap yang keras dan tegas agar khamar tidak beredar di tengah masyarakat. Ya, mereka biasanya menentang dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam alasan. Ya, di antara alasan yang sering dipakai adalah karena dari khamar ini, dari industri miras ini, ya, itu banyak pemasukan. Ya, negara mendapatkan banyak keuntungan dari hasil penjualannya, dari hasil pajaknya. Dengan adanya miras, wisatawan jadi datang. Ya, wisatawan dari berbagai negara, khususnya negara-negara asing, negara barat. Ya, kalau di sebuah negeri khamar nggak boleh dijual, mereka mungkin nggak mau datang. Kalau khamar dijual berarti mereka akan datang, pemasukan akan banyak. Ya, nah, ini biasanya tentu pandangan seperti ini tak lain merupakan pandangan yang berorientasi kepada materi. Ya, memang kalau bagi kita orang yang beriman, ya, materi sebesar apapun keuntungannya, sebesar apapun kebaikan yang kita dapat dari materi, kalau dia jelas diharamkan, ya tidak akan pernah merubah sikap dan pandangan kita. Ya, kita boleh mengatakan walau kita susah, walau kita sulit mendapatkan uang dan materi, ya, yang penting itu halal. Lebih baik daripada kita mudah mendapatkan uang, mendapatkan materi, tapi itu perkara yang haram. Karena kita yakin dengan keimanan kita bahwa, ya, perkara yang haram cepat atau lambat pada akhirnya akan menimbulkan keburukan. Itu kalau dalam pandangan syariat. Dalam pandangan duniawi bagaimana? Apakah betul yang dikatakan bahwa khamar itu banyak memberikan pemasukan, keuntungan? Ya, tidak juga. Ya. Ya memang secara sepintas memberikan pemasukan, tapi jangan lupakan akibat-akibatnya.
yang juga akhirnya ya, membuat pengeluaran negara juga bertambah. Ya, kriminalitas. Ya, itu saja kalau kita hitung dengan angka nominal nggak bisa kita hitung. Ya, 1, 2, 3 nyawa yang terkapar ya, dalam sebuah peristiwa akibat orang yang mabuk, itu mau dihitung berapa? Ya, mau dihitung berapa? Dia masuk ke sebuah tempat minuman keras. Boleh dia mengeluarkan uang katakan 1-2 juta. Ya. Lalu setelah itu terjadi sebuah peristiwa akibat dari mabuknya. Lalu ada 1 orang meninggal dunia. Mau dibandingkan berapa itu harganya? Tidak mungkin terbandingkan. Tidak mungkin bisa dibandingkan. Ya. Belum lagi peristiwa-peristiwa lain ya, para remaja yang mabuk, lalu masa depan mereka menjadi menjadi buram, menjadi suram. Ya. Itu juga harusnya dihitung sebagai kerugian-kerugian material yang ya kalau dibandingkan tidak ada apa-apanya. Makanya banyak juga para ilmuwan yang mengkaji bahwa kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya khamr di tengah masyarakat jauh lebih besar daripada keuntungan materi yang didapat dari hasil khamr. Jadi lagi-lagi pandangan ini sangat tidak relevan ya cenderung dibuat-buat ya, biasanya karena mereka ada kepentingan, apakah produsen, apakah mereka mungkin terikat kerjasama dan lain sebagainya sehingga memberikan masukan-masukan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa khamr di sebagian daerah termasuk kearifan lokal atau budaya. Nah, ini juga yang sebenarnya kemudian banyak ditentang ya. Banyak orang yang justru merasa terhina atau tersakiti ketika dikatakan di daerah kami atau di daerah tertentu khamr itu budaya. Ya, bagaimana kemudian sebuah perbuatan yang buruk dan tercela dikatakan sebagai budaya? Itu sama saja merendahkan dan menghina suatu masyarakat ya, yang menganggap budayanya adalah budaya yang sangat tercela. Karena tidak ada budaya, bahkan tidak ada agama yang menghalalkan khamr. Ya, tidak ada agama yang menghalalkan khamr. Apalagi Islam, sudah kita sampaikan tadi. Ya. Jadi sangatlah tidak benar kalau kemudian dikatakan khamr ini merupakan budaya kearifan lokal begitu ya, yang sengaja dibuat-buat ya, yang justru banyak khamr ini banyak berasal dari luar ya, dari negeri-negeri yang memang di sana betul mungkin sudah menjadi budaya, tapi menjadi budaya di tengah masyarakat kita itu sesuatu yang sangat jauh, yang ditentang oleh masyarakat itu sendiri ya, dan mereka berusaha betul ya untuk meninggalkan kebiasaan tersebut yang memang ya, semakin kesini semakin banyak. Mereka ingin meninggalkan tersebut. Lalu kemudian ada orang yang justru ingin melegalkan atau menyebarkan peredaran khamr. Itu sangat tidak tepat. Kalaupun misalnya benar itu dikatakan budaya atau kebiasaan, katakan sebagian masyarakat, ya, maka sikap yang diambil seharusnya bukan malah melegalkan. Ya, bagaimana mencari solusi agar tidak sedemikian menyebar di tengah masyarakat. Begitu ya, bukan malah ya karena ini udah menjadi kebiasaan biarkan saja mereka. Ya, itu sama saja menjerumuskan masyarakat tersebut. Begitu ya, harusnya dicari cara, apalagi sebagai pemimpin, sebagai tokoh dicari cara bagaimana agar mengurangi tingkat misalnya orang-orang yang mabuk. Ya, saya kira dengan berbagai proses itu dapat dilakukan. Sama lah dengan narkoba, tidak mungkin seseorang dikatakan narkoba sudah menggejala maka biarkan resmikan. Tidak, justru dicari cara untuk menghilangkan hal tersebut. Kemudian juga ada pendapat yang mengatakan bahwa tanpa legalisasi khamr pun khamr sudah beredar secara ilegal. Ya. Artinya mereka yang mengatakan daripada dia tetap beredar begitu saja, mendingan dibuat aturan, begitu ya, dilegalisasikan, diresmikan, ya, sehingga dapat mengaturnya. Kita tahu. Ya, ini dalil seperti ini juga banyak ya, dan kadang-kadang kemudian jadi pembenaran atas sebuah penyimpangan. Ya, sama juga dengan masalah perzinahan. Ya, banyak perzinahan, prostitusi yang dilakukan secara ilegal. Ya, udahlah kalau begitu diresmikan saja, buat tempat khusus, buat menjadi pekerjaan khusus yang resmi dan seterusnya. Ya, ini sebuah alasan yang dicari-cari juga. Ya, bahwa misalnya banyak khamr beredar secara ilegal, berarti itu tugas untuk mengatasinya.
ya, bagaimana katakan aparat keamanan, bagaimana pihak-pihak terkait berusaha agar di tengah masyarakat tidak beredar khamr-khamr yang ilegal ataupun apalagi yang legal. Ya, jadi jangan kemudian dengan alasan tersebut kita buat legalisasinya saja. Ya, lalu akhirnya orang merasa bebas, merasa merasa sah, ya, merasa dilindungi undang-undang untuk minum khamr. Ya. Ini tentu juga tidak dapat dibenarkan, ya, dengan alasan sudah beredar sedemikian rupa di tengah masyarakat. Kalau memang itu terjadi, maka menjadi tugas utama semua pihak, ya, untuk mengatasinya, mencari solusinya, berembuklah, ya, mencari solusi agar khamr tidak beredar secara ilegal. Ya. Kalau secara ilegal tidak kita bolehkan, secara legal pun mestinya juga tidak dibolehkan. Kemudian kita ada lagi yang berpendapat bahwa beberapa negara maju tetap berkembang dan maju walau khamr dibebaskan. Ya, ini kadang-kadang kita sering, ya, mengadopsi apa saja yang berasal dari negara maju, negara modern, ya, negara maju. Cuma seringkali, ya, yang lebih dahulu kita adopsi atau kita ambil atau kita tiru adalah perkara-perkara buruknya. Oh, lihat negara maju itu bebas tidak menutup aurat, maka dipakai. Lihat negara maju itu bebas mabuk-mabukan, diambil. Ya, sedangkan perkara-perkara yang lain berupa disiplin, berupa penegakan hukum yang benar dan lain sebagainya, berupa semangat ilmiahnya dan seterusnya, kadang-kadang diabaikan. Kadang-kadang diabaikan. Harusnya kalau mau diambil, ambil yang positif, ambil yang baik, ya, disiplinnya oke, ya, penegakan hukumnya benar, bagus, ya, semangat ilmiahnya bagus, ya, dan seterusnya. Itu ambil. Adapun yang buruk-buruk, kenapa kita harus ambil? Ya, tidak harus dari sana maju lalu semuanya bisa kita ambil. Ya, bahkan negara-negara maju itu pun juga mereka sangat gencar dan aktif untuk memerangi, ya, kebiasaan khamr. Ya, mereka sangat membatasi sekali. Ya, mungkin mereka tidak sampai melarang. Ya, itu tidak boleh kemudian jadi dari panduan bagi kita, ya, jadi panutan bagi kita untuk kita ambil. Ya, kita memiliki tentu saja nilai yang berbeda, ajaran yang berbeda, budaya yang berbeda. Ya, kita punya landasan ketuhanan yang Maha Esa dan tidak ada satupun agama yang menghalalkannya. Itu berbeda dengan mereka. Ya, jadi jangan kemudian langsung kita adopsi begitu saja. Ya, mereka pun mengalami banyak masalah dengan masalah khamr tersebut. Kenapa kita ambil keburukannya? Ambil kebaikannya. Ambil sisi positif dari mereka. Ya, adapun mabuk-mabukan, adapun hidup bebas, free sex dan lain sebagainya jangan diambil. Ya, itu perkara-perkara yang negatif. Baik, kemudian legalisasi ada juga yang beralasan bahwa legalisasi dilakukan terbatas dan di daerah-daerah tertentu. Ya, pembatasan kebolehan minum khamar boleh di tempat tertentu, di daerah tertentu dan lain sebagainya. Itu pun juga sebenarnya bukan sesuatu jawaban yang memuaskan kita. Ya. Yang benar dan yang tepat adalah, ya, pelarangan khamr secara mutlak. Perkara kemudian beredar secara ilegal, nah itu menjadi tugas untuk diatasi. Ya, bahwa di daerah tertentu boleh karena di sana misalnya banyak mayoritasnya non-muslim, ya juga kita tanya, memangnya ada agama lain selain Islam yang menghalalkan khamr? Jawabannya pasti tidak ada. Ya, pasti tidak ada. Memangnya masyarakat di sana betul-betul mengharapkan khamr itu beredar di daerah mereka? Ya, perlu ditanyakan juga. Ya, secara umum, ya, kalau yang ditanyakan pedagang atau bisnismen atau pengusaha yang berkaitan dengan ini, ya pasti setuju. Tapi masyarakat umum yang umumnya sering jadi korban dan lain sebagainya, ya pasti memilih lebih baik dilarang atau dicegah, begitu ya. Di samping, kalaupun dibebaskan di sebuah daerah, ya, lalu kemudian di sana diproduk atau diimpor produk-produk bersegala macam khamr, apa jaminannya tidak menyebar ke daerah lain, dari daerah tersebut lalu tersebar ke daerah-daerah lain yang sejak awal menutup pintu legalisasi khamr. Ya, ini satu hal yang jelas harus menjadi bahan perhitungan. Ya, maka jangan sampai bahaya khamr ini yang memang sudah jelas, ya, terjadi dan mengancam masyarakat diperluas dan diperlebar, ya, hanya sekedar untuk
mendapatkan keuntungan-keuntungan kecil dari keuntungan duniawi yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan resiko dan akibat yang terjadi, ya, tidak ada apa-apanya. Ya, artinya keuntungan tersebut tidak ada apa-apanya dibanding resiko, keburukan dan bahaya yang diakibatkan oleh khamr. Baik, sahabat Rim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu perkara yang barangkali untuk mengingatkan kita semua akan bahaya khamr, bahaya minuman keras, ya. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita ingatkan, ya, pihak-pihak yang kita cintai, yang dekat dengan kita untuk sedapat mungkin menjauhi khamr. Ya, anak-anak kita, para remaja khususnya yang biasanya masih sangat rentan, labil dan lain sebagainya, ingatkan mereka. Masa depan mereka masih panjang. Ya, jangan buat suram hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Ya, kemudian akhirnya kualitas mereka menjadi menurun, menjadi rendah, apalagi naudzubillah masuk dalam jurang-jurang kehidupan yang penuh kenistaan. Ya, karena itu memang khamr ini dikatakan ummul khaba'ith, induk dari segala keburukan. Orang kalau sudah melakukan khamr, sudah minum khamr, dia mabuk, apa saja bisa dia lakukan. Bahkan banyak kisah atau omongan begitu ya, bahwa seseorang jika ingin merampok, dia minum khamr dulu. Dia jika ingin berzina, minum khamr dulu. Jika ingin memperkosa, minum khamr dulu. Ya, karena itu semua membuat mereka menjadi tidak takut, tidak malu dan lain sebagainya. Ini satu hal yang sangat menjijikkan, suatu hal yang sangat menista dalam kehidupan manusia. Maka menjadi tugas kita bersama mengingatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan khususnya yang punya wewenang juga termasuk tanggung jawab dan tugasnya untuk berusaha bagaimana agar khamr, ya, tidak beredar, ya, di daerah wewenangnya atau di wilayah yang menjadi kewenangannya. Sebuah tanggung jawab yang besar yang apabila seseorang lalai dalam tugas dan kewajibannya, apalagi dia sengaja memberikan pintu dan peluang bagi beredarnya khamr, dia harus siap-siap menanggung resikonya di dunia maupun di akhirat di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya berikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah kepada Ustaz Abdullah Haider LC yang telah menyampaikan dan juga mengupas tuntas, ya, terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu miras. Apa itu miras, ya, kemudian dan apa bahayanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu ilmu bagi kita, menambah pemahaman kita sehingga menjauhkan, ya, diri kita dari perilaku meminum minuman keras atau khamar, ya. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan berita adanya seorang oknum polisi, ya, yang menembak mati 3 orang, diduga karena dalam kondisi mabuk. Jadi ini juga menjadi warning, ya, bagi kita betapa miras itu bahayanya tidak hanya dalam tataran teori, realitanya demikian, ya. Baik sahabat Edrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin memperjelas apa yang kurang jelas, silakan sampaikan di kolom komentar bagi Anda yang menyaksikan kita melalui channel YouTube, dan bagi Anda yang mendengarkan kita melalui gelombang 1044 AM, silakan bertanya di nomor WhatsApp di 0822 91044. Saya ulangi di 0822 988 1044. Baik Ustaz, ada pertanyaan ini dari akun atas nama Abdul Wesik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa tindakan kita kalau pemerintah dalam hal ini, ya, membuat kebijakan bertentangan dengan syariat, mungkin dalam konteks khamr tadi, Ustaz? Ya, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat, baik perbuatan langsung atau kebijakan atau apapun, ya, itu tentu masuk dalam kategori kemunkaran, ya. Untuk perkara seperti ini, panduan yang telah ditetapkan Rasulullah sangat jelas, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemunkaran, ya, melihat di sini tidak harus melihat langsung, ya, tapi mengetahui, ya, berdasarkan berita atau informasi yang kuat, yang valid tentang sebuah kemunkaran. Falyughayyir biyadi, maka rubahlah dengan tangannya. Rubah dengan tangannya ini, ya, para ulama mengatakan dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya,
dengan wewenangnya selagi dia mampu melakukannya. Ya, kalau katakan misalnya ada seseorang yang punya jabatan, punya kedudukan yang kuat untuk melakukan atau melarang hal tersebut, ya dengan kekuatannya, dengan misal kebijakannya, dengan peraturannya, maka hendaknya dia harus lakukan, begitu ya. Atau dalam ruang lingkup yang skup yang kecil, ya, kita punya kekuatan misalnya di tengah keluarga, orang tua punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran, cegah dengan kekuatannya, cegah dengan wewenang yang biasa dimiliki. Ya, sebuah perusahaan, kita menjadi manajer atau owner dari sebuah perusahaan, lalu ada kemungkaran di tengah perusahaan tersebut yang dilakukan misalnya oleh pegawai atau stafnya, cegah ya dengan wewenang yang bisa dia diberikan. Ketahuan misalnya, katakan ada pegawainya yang katakan minum khamar, pecat misalnya, atau berikan peringatan, ya, itu kan namanya kekuasaan atau kekuatan, begitu ya. Nah, tidak semua orang punya kemampuan, punya kekuasaan, punya wewenang. Fa'ilam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya, ya, sampaikan, nyatakan saya tidak setuju, saya tidak menerima hal tersebut, ya, sebagaimana yang belakangan ini cukup kuat di tengah masyarakat, arus penolakan, itu bagus ya. Katakan tidak pada miras, kami menolak miras dan lain sebagainya. Itu bagus ya, apalagi di zaman medsos seperti ini, memanfaatkan hal tersebut cukup bagus, asalkan tentu dijaga adab-adabnya. Ya, bahasanya jangan menista, jangan memfitnah, ya, jangan merendahkan dan seterusnya. Kita sampaikan dengan jelas, ya, argumentasi yang kuat, ya, landasan yang kuat, ya, bahwa ini bukan cuma sekedar atau bukan cuma berlandaskan Al-Quran atau hadis, tapi juga fakta yang jelas. Kalau kita mampu menyampaikan hal itu, ya, dan semakin banyak orang yang menyampaikannya, akan insya Allah sedikit banyak dapat ditangkap sebagai penolakan yang besar di tengah masyarakat. Asalkan perkara kemunkaran itu jelas, ya, bukan sekedar isu, bukan sekedar berita hoax dan lain sebagainya. Kalaupun itu kita tidak mampu, ya, kadang-kadang dalam 1-2 kasus bisa jadi orang nggak berani berbicara karena sebab tertentu, tidak mampu berbicara karena sebab tertentu, ya, maka Rasulullah masih memberikan opsi, fa'ilam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Paling tidak dalam hati dia tidak ridho, ya, tidak terima hal itu terjadi. Meskipun ini dikomentari oleh Rasulullah, wadzalika ad'aful iman. Ini merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, ya, kalau ngomong aja nggak berani, kalau nulis aja nggak berani, ya berarti itu memang kondisi iman yang sangat lemah. Begitu, yang sangat lemah. Tapi itu masih mending ketimbang ada orang yang malah setuju dan mendukung. Nah, ini yang berat. Ya, kalau orang yang tidak ridho dengan kemunkaran, ya, dan dia nggak berani ngomong apa-apa, itu sudah dikatakan selemah-lemahnya iman. Bagaimana lagi ada orang yang, ya, malah mendukung kemunkaran itu dengan berbagai macam dalih tadi. Makanya sangat unik ya dalam masalah miras ini, ya, tidak sedikit orang yang mengaku muslim, ya, justru mencari-cari dalil atas pembolehan khamr, ya, dengan berbagai macam alasan. Sementara kaum muslimin dari berbagai lapisan, dari berbagai latar belakang, bukan hanya kaum muslimin, non muslim juga menolak peredaran atau legalisasi khamr. Ya, ini sesuatu yang harus menjadi peringatan bagi setiap muslim, jangan sampai terjerumus pada sikap ini. Ya, itu paling minimal sekali tadi adalah penolakan dalam hati, itu paling minimal. Wallahu a'lam. Iya. Kalau ada yang bilang khamr halal, ya orang Islam sesat itu ya. Nggak usah lagi didengerin lagi ya, udah ponis sesat. Karena memang dalilnya jelas, faktanya juga jelas, tidak bisa dibantah lagi. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini dari akun atas nama Dedeh Kurniasi. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Saya coba singkat saja. Kalau khamar kan jelas Ustaz ya, haram. Nah, bagaimana kalau hukum jenis minuman yang efeknya itu membuat kecanduan, tetapi tidak memabukkan? Nah, ini Ya. seperti apa Ustaz? Mungkin kopi, teh begitu ya. Iya boleh. Ya, intinya memang tadi ya, kaidahnya sudah jelas ya, memabukkan. Jadi bukan masalah sekedar kecanduan. Iya. Ya. Jadi orang minum minuman khamr walau tidak kecanduan tetap haram. Begitu ya. Apalagi kalau kecanduan. Ya. Akan tapi kebalikannya,
kecanduan ya. Ah, Udah kebiasaan lah ya. Kalau tapi- nggak ngopi pagi-pagi pusing begitu ya. Ya, lalu dia minum kopi, tapi Iya. kopi tidak memabukkan, teh Iya. tidak memabukkan, tidak mengapa. Meskipun memang ya mungkin akan banyak nasihat untuk tidak terlalu over ya konsumsinya, tidak Iya. berlebihan. Apalagi kalau sudah misalnya mengidap penyakit tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan minuman tersebut, maka memang sebaiknya paling tidak dikurangi ya, atau diminimalisir dan semacamnya. Jadi masalahnya bukan masalah kecanduannya. Masalahnya adalah mabuk atau tidak. Kalau mabuk, walau tidak kecanduan diharamkan. Haram. Apalagi kalau kecanduan. Kalau tidak mabuk, kecanduan tidak masalah. Begitu ya. Kecanduan tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, masih dari akun yang sama. Apakah benar setan itu pekerjaannya judi, minumannya khamar? Wallahu a'lam, tidak ada definisi atau tidak ada penjelasannya. Nggak terbayang setan lagi berjudi bagaimana atau lagi minum khamar gimana. Gitu. Begitu ya. Kalau yang ada setan itu iblis itu ya, itu konsumsinya tulang dan kotoran hewan itu yang iya, ada iya. begitu ya. Adapun minumannya saya nggak tahu ya. Ya, tidak ada apa yang ada kalau ayat tadi setan itu ingin menimbulkan ya, permusuhan dengan Iya. judi dan khamar. Ya, bukan kemudian bisa diartikan begitu saja. Oh, kalau gitu dia minumannya khamar dan Pekerjaannya judi. pekerjaan judi. Ya, wallahu alam. Kalaupun ada riwayat yang jelas menunjukkan hal tersebut, mungkin saja sih. Ya, tapi secara umum tidak dikenal ya informasi seperti itu. Wallahu alam. Iya. Gak usah ditelusuri Bu ya, repot nanti kita masuk ke dunia setan, wah kita ke bawah-bawah nanti. Baik sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, demikian kajian dalam program Ngaji From Home bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Hidrasi. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu closing statement dari guru kita terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, sahabat Dream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti saya katakan ya, perkara miras ini memang sudah umum dikenal lah sebagai sebuah minuman yang membahayakan, yang sangat merugikan, yang efek negatifnya sangat besar ya. Namun kita tahu ya, sedemikian pengetahuan seperti itu, miras tetap saja masih beredar di mana-mana begitu ya. Masih banyak para remaja dan siapapun yang mencoba-coba ya, dimulai dari mencoba-coba dan seterusnya. Karenanya memang menjadi tanggung jawab kita bersama semua ya, bukan cuma aparat keamanan, semua pihak, termasuk yang paling strategis dan paling kuat posisinya justru para orang tua ya, di tengah keluarganya. Maka betul-betul harus bisa mengontrol, memantau, melihat dan juga mengarahkan ya, seluruh anggota keluarga ya, terutama anak-anaknya, terutama yang sedang remaja, dewasa, untuk betul-betul ya menjaga hal ini agar tidak sampai terjadi. Dan penjagaan yang paling kuat, bekalan yang paling kuat adalah bekalan keimanan kepada Allah ya, sehingga mereka tidak mudah tergiur, tidak mudah tergoda oleh berbagai macam bujukan, ajakan, rayuan ya, karena keimanan yang sudah tertanam sejak kecil dengan kuat. Ini berarti kembali lagi ya, fungsi keluarga menanamkan nilai-nilai keimanan dengan kuat, sehingga apa yang Allah larang tidak lagi berani dia langgar, apapun ya tawarannya, apapun godaannya ya. Semoga Allah lindungi kita dari segala kemunkaran, khususnya minuman keras ini. Jauhi kita, keluarga kita dari benda yang sangat mengundang laknat ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Ngaji From Home yang telah membahas tuntas tentang miras, apa itu khamar dan bahayanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Bikenji beserta kru yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.